Selamat datang, dan selamat beribadah, di The Way BSD. Mari hadir, ibadah Kristen sejati. Sesi 1, online dan on-site service, pukul 11 siang WIB. Sesi 2, online service, pukul 19 malam WIB. Mari beribadah bersama kami, baik secara on-site ataupun online. The Way mempunyai visi, menjadi gereja yang visioner dan alkitabiah. Misi The Way, mengajar jemaat, agar memahami dan mengimani, Yahweh sebagai Allah yang Esa, Yesus Kristus sebagai anak Allah yang menebus dosa manusia, dan Roh Kudus adalah penolong dari Allah, yang akan menyertai sampai akhir zaman. Mengembangkan pelayanan digital, sebagai sarana utama gereja yang kontekstual, dalam mengemban amanat agung Yesus Kristus. Menginspirasi jemaat, agar ikut ambil bagian dalam pekabaran Injil, dengan penekanan pada apa yang Yesus ajarkan, dan yang sesuai dengan panggilannya masing-masing. Mewujudkan jemaat yang memiliki iman yang kuat, dan mampu berapologet untuk membela imannya. Membangun jemaat yang punya perspektif hidup yang benar, seperti yang Alkitab ajarkan, sehingga akhirnya mampu mempersiapkan dirinya, untuk menghadapi kematian yang Tuhan tentukan nanti. Untuk persembahan dan perpuluhan, dapat disalurkan via barcode QRIS, atau transfer rekening terlampir. Jangan lupa untuk subscribe dan follow sosial media kami. Mari siapkan hati dan pikiran kita, selamat beribadah. Allah kami yang baik, ucapan syukur telah kami naikkan kepadamu Bapa. Dan dengan sorak-sorai kami memuji Engkau. Kami memuliakan nama-Mu ya Allah kami yang hidup. Kami memuji Engkau karena kasih-Mu nyata bagi kami. Dengan Engkau memberikan anak-Mu, putra-Mu yang tunggal bagi kami. Sehingga kami yang percaya kepadamu melalui Yesus Kristus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kami juga bisa bersama-sama dengan Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus yang kami peringati, yang kami rayakan hari ini kenaikan. Kami bersama-sama memuji, meninggikan anak Allah yang hidup, Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah Engkau, Yesus Kristus, Raja kami. Oh, Engkau layak Tuhan. Bersama-sama kita katakan, naikkan pujian ini. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Katakan sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselangi. Katakan kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum. Sekali lagi katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kami mengagumi kebaikan, kami mengagumi kuasa-Mu ya Bapa. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau. Bersama-sama kita katakan, Kau sungguh indah, Kau sungguh indah tiada taranya. Dengan segenap hatimu, buat pengakuan
pengakuan siang hari ini kepada Allahmu. Senangkan Dia dengan ucapan syukur pengakuanmu pada saat siang hari. Ini pengakuan kami kepadamu ya Bapa. Terima kasih. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tara. Katakan mulia, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sekali katakan, ku kagum hormat. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sambil bangkit berdiri bersama-sama kita katakan kepada Allah kita. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi segenap hatimu katakan, ku kagum hormat akan Engkau. ku kagum Hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Katakan, ku kagum. Ku kagum akan Engkau. Sekali katakan, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Mari bersama-sama menyembah Dia. Kami sembah Engkau. Kami muliakan Engkau. Kami naikkan hormat pujian kami kepadamu. Oh haleluya. Engkau besar, Engkau mulia, Engkau agung ya Allah kami yang kasih-Mu, kebaikan-Mu, kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Bersyukur hanya Engkau yang layak terima pujian kami. Sembah ini hanya kami naik, ibadah ini hanya kami berikan kepada Engkau Allah kami yang besar, yang kami datangi, yang kami naikkan penyembahan ini melalui Yesus Kristus Juru Selamat kami, anak tunggal-Mu yang hidup yang Kau kasihi. Bagi-Mu juga Yesus Kristus, Anak Allah. Engkau yang baik, kasih-Mu nyata dalam hidup kami
kami, penebus kami. Yesus, Raja kami. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Katakan be glorified. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, we worship you. We worship you. Oh God, we worship you. Be glorified and magnified. Oh God, we worship you. 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 Be glorified and magnified. Oh God, we worship you. Oh God, we worship you. Oh God, we worship you. Ya, shalom semuanya, selamat malam. Tenang kembali dalam ibadah minggu online kita bisa berjumpa, dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak semua untuk satu hati kita berdoa. Satu hati kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih. Kami boleh ada dalam ibadah minggu malam online kami di 2BSD ini. Dan kami sudah memuji, menyembah-Mu, berharap sungguh pujian penyembahan kami ini benar-benar menyenangkan hati Bapa. Kami berusaha untuk menyembah-Mu dalam roh kami, Bapa. Biarlah kami terus belajar, sehingga kami semakin hari semakin bisa connect dengan diri-Mu, semakin paham tentang diri-Mu, sehingga hidup kami juga semakin tertata, sehingga indah di mata-Mu. Ajar kami kebenaran-Mu, berikan kami hikmat marifat-Mu, Roh Kudus tolong kami, buat kami paham akan apa yang kami akan dengar sebentar, sehingga lewat pertolongan-Mu, Roh Kudus, kami bukan cuma sekedar memahami, tapi kami juga nantinya diberikan kemampuan untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Jangan satupun kami yang Kau lalui. Dan ibadah kami ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, kami dasari dalam nama di atas segala nama Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Yuk Bapak Ibu, kita siapkan hati kita dengar firman Tuhan. Kita akan masuk dalam seri ke-18 dari perkataan dan pengajaran Yesus Kristus. Tema yang akan saya berikan adalah mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ini terambil dari Matius 4 ayat 19, perkataan dan pengajaran Yesus. Apa maksudnya? Sama-sama kita siapkan hati, kita dalami lebih lagi. Kita coba baca sekali lagi Matius 4 ayat 19. Sama-sama kita baca ya. 3-1 ya. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ini adalah perkataan Yesus, Bapak Ibu. Ini kalau kita baca strukturnya adalah panggilan pertama kali kepada beberapa orang untuk menjadi kelompok atau menjadi murid Yesus, kelompok murid yang pertama. Kita tahu nanti di situ yang dipanggil
dengan kalimat ini. Ada yang namanya Petrus, Andreas saudaranya, kemudian juga Yohanes dan Yakobus. Nah, inilah konteksnya Bapak Ibu. Tapi supaya kita mengerti kenapa Yesus berkata di Matius 4 ayat 19, kita coba memahami latar belakangnya. Konteks lebih dalamnya lagi yang terdapat dalam Matius 4 ayat 18 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Kita baca Bapak Ibu. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Ini adalah rangkaian konteks ya dari Matius 4 ayat 19. Kita baca ayat 18-nya, kita juga baca ayat 20-nya. Inilah pemanggilan pertama para murid dalam konteks Matius 4 yang dipanggil menjadi penjala manusia. Sebelumnya penjala ikan adalah Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Nah, dalam konteks Matius 4 ini, ketika ayat yang tadi kita baca, 18, 19, 20, itu kita tidak bisa menemukan ya detailnya terjadinya kapan. Yang kita tahu tentunya kalau penjala ikan dalam konteks Alkitab ya pasti mereka-mereka yang menjadi nelayan di Danau Galilea atau Danau Tiberias. Ada yang menamakan Danau Tiberias, ada yang menamakan Danau Galilea. Itu sebuah wilayah danaunya danau yang sama. Cuma ada kota namanya Tiberias, maka disebutlah itu Danau Tiberias karena kota Tiberias ada di pesisir danau itu. Tapi secara keseluruhan disebut Danau Galilea. Kenapa? Karena itu ada di wilayah Galilea. Ya. Kita tahu Israel ketika di zaman Perjanjian Baru ada wilayah Yudea, ada wilayah Galilea. Nah, ini yang harus dipahami. Makanya disebut sebagai Danau Galilea. Kenapa? Karena berada di wilayah Galilea. Nah, tapi dari Matius 4 kita tidak tahu nih, ya konteksnya apa. Karena Matius 4 itu bicara cepat sekali. Ya. Nah, meskipun di Matius 4 kita tidak tahu keberadaan perkataan ini di mana posisinya dalam konteks secara lebih luas lagi, tapi kan kita sudah belajar selama 18 seri ini kan kita sudah belajar bahwa perkataan dan pengajaran Yesus bisa kita perhatikan dari Injil sinopsis. Kita tadi membaca Injil Matius. Injil Matius ini punya Injil sinopsis atau Injil lain yang melihat dengan sudut pandang yang sama. Injil sinopsis itu ada Matius, ada Markus, ada Lukas. Maka kalau saya mau atau lagi membaca satu kisah gitu ya, contohnya tadi di Matius pasal 4 tentang penjala manusia. Nah, saya akan berusaha cari tahu Bapak Ibu. Ini kisah ini kalau di Injil Markus itu di mana konteksnya apa? Kalau di Injil Lukas itu di mana konteksnya apa? Kenapa saya mendalami seperti itu atau melakukan hal itu? Karena saya percaya bahwa setiap penulis Injil ini punya pandangan perspektif masing-masing. Dan ketika ada 3 orang menceritakan satu peristiwa yang sama, tentu akhirnya kita akan lebih banyak memahami dari beberapa angle, beberapa sisi. Paling tidak dari 3 penulis Injil. Dan itu akan memperkaya pemahaman kita tentang teks yang sedang kita mau dalami. Itu kalau saya. Makanya kita sudah membaca versi Matius 4 tadi, kita coba cari tahu di Injil yang lain yang bicara kisah yang sama. Nah, kita ketemu di Injil Markus, Bapak Ibu. Nah, di dalam Injil Markus ini terlihat bahwa peristiwa dengan tema besar tadi penjala manusia itu terjadi sebelum mujizat mertuanya Petrus. Ya. Coba kita baca dulu ya, posisi penjala manusia itu di ayat mana? Di Markus 1 ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Kan sama tadi dengan Matius 4, Bapak Ibu ya. Kurang lebih kalimatnya sama.
Nah, mertua Petrus dalam konteks Markus ayat pasal 1 ayat 17 ini belum mengalami mujizat, ya. Baru mengalami mujizat itu tercatat dalam Markus 1 ayat 29 sampai 31. Mari kamu akan kujadikan penjala manusia adanya di Markus 1 ayat 17. Nah, kalau kita baca Markus 1 ayat 29 31 tentang mujizat mertuanya Petrus tiba-tiba sembuh ketika Yesus doakan, kalimatnya begini. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Nah, jadi dalam konteks Markus ini, ya, pemanggilan murid-murid pertama, dalam hal ini Simon dan Andreas, kemudian Yakobus dan Yohanes, itu terjadi lebih dulu. Baru setelah mereka dipanggil jadi penjala manusia, mereka ikut kepada Yesus di dalam ibadah hari Sabat di sebuah sinagog di Kapernaum, di tempat atau kampung halamannya Petrus. Habis di sana Yesus berkhotbah, kemudian Yesus itu keluar dari rumah ibadat itu dan menuju ke rumahnya Petrus. Dan di sana mertuanya Petrus sedang sakit demam dan Yesus berikan mujizat, ya. Dipegang tangannya, terus tiba-tiba demamnya hilang dan mertua Petrus bangun dan kemudian melayani mereka. Jadi konteksnya kita tahu bahwa pemanggilan murid-murid pertama menjadi penjala manusia dalam konteks Markus terjadi sebelum mertuanya Petrus disembuhkan. Terjadi juga sebelum Yesus berkhotbah di hari Sabat di Kapernaum, di kampung halamannya Petrus. Jadi Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes sudah menjadi murid Yesus, baru khotbah di sinagog itu dilakukan, baru mertuanya Petrus itu disembuhkan, dan baru kemudian banyak orang yang sakit di Kapernaum disembuhkan oleh Yesus. Itu dalam konteks Markus. Bagaimana dengan konteks misalnya Lukas? Nah, dalam Lukas juga ada kisah ini. Dan dalam Lukas terlihat terjadi setelah mujizat mertua Petrus. Beda dengan Markus nih. Kalau di Matius tadi nggak ada cerita soal mertuanya Petrus dan seterusnya dan seterusnya. Tapi di Markus dikatakan bahwa mari kau kujadikan penjala manusia itu terjadi sebelum mertuanya Petrus sembuh. Atau diberikan mujizat oleh Yesus. Sedangkan kalau di Lukas, ya, pemanggilan murid-murid menjadi penjala manusia terjadi setelah peristiwa mertuanya Petrus disembuhkan. Coba kita baca. Mari kujadikan penjala manusia terdapat dalam Lukas 5 ayat 10. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon, kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Perhatikan ya, adanya di Lukas 5 ayat 10. Mari kau akan kujadikan penjala manusia. Mulai sekarang kau akan menjala manusia, itu terjadi di Lukas 5 ayat 10. Sedangkan dalam Lukas, mertua Petrus mengalami mujizat tercatat dalam Lukas 4 ayat 38 sampai 39. Berarti sebelum, ya, Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus dipanggil menjadi penjala manusia. Coba kita baca di Lukas 4 ayat 38 39. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Yang lainnya mirip, cuma posisi waktunya berbeda. Kalau di Injil Lukas ini, Yesus khotbah dulu di hari Sabat, di rumah ibadat atau di sinagog itu, kemudian pergi ke rumah Simon, benar ya Bapak Ibu ya? Di situ mertuanya Simon atau mertuanya Petrus sakit disembuhkan oleh Yesus. Kemudian akibat berita kesembuhan ini semua orang sakit datang ke rumahnya mertuanya Petrus dan disembuhkan oleh Yesus. Baru kemudian beberapa saat kemudian Yohanes, Yakobus, Petrus dan Andreas dipanggil Yesus menjadi penjala manusia. Sedangkan kalau di Markus tadi dipanggil dulu, baru kemudian khotbah di sinagog, baru kemudian ke rumahnya Simon Petrus dan mertuanya Petrus disembuhkan. Nah,
mana yang benar ini? Ini secara urutan waktu saja apa yang disampaikan oleh Markus dan apa yang disampaikan oleh Lukas ini berbeda posisinya. Ya. Bapak Ibu nggak bisa bilang, loh ini berarti sesalah nih ya. Masa firman Tuhan salah? Nah, ini yang harus kita luruskan dulu. Firman Tuhan itu apa maksudnya? Karena banyak orang tuh memahami itu firman Tuhan itu ya Tuhan berfirman ya, maka nggak mungkin salah. Kenapa kita punya pemahaman begitu? Karena kita hidup di negara yang minoritas, sedangkan mayoritasnya memahami bahwa firman Tuhan mereka tuh seperti itu. Turun gitu, langsung gitu. Jadi firmannya direct gitu, sehingga tidak bisa salah. Ya, itu pemahaman mereka. Tapi kalau Alkitab kita tuh nggak begitu, Bapak Ibu. Si Markus dan si Lukas ini tidak sedang dalam manifestasi kuasa Allah atau lagi mengalami trans begitu ya. Wow, dia lagi diurapi Tuhan terus tiba-tiba digerakkan oleh Tuhan tangannya untuk menulis dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Markus dan Lukas ini ketika menuliskan Injil ini itu sudah puluhan tahun lewat dari peristiwanya. Sebab kalau kita belajar sejarah Perjanjian Baru misalnya, Markus itu menuliskan Injil Markus di sekitar tahun 50, mendekati tahun 60. Berarti dengan peristiwa yang kita sedang dalami, yakni penjala manusia itu sudah jeda waktu ada 20-30 tahun lebih, Bapak Ibu. Karena kan Yesus itu mati di usia 33,5 tahun. Benar ya, dan panggilan murid-murid ini kan tentu di awal pelayanannya di usia 30 tahun. Sedangkan Injil Markus ditulis tahun 50-an sampai mendekati tahun 60-an. Berarti ada selisih waktu 20 tahun sampai 25 tahun. Tentu kalau misalnya Markus ingat sebuah cerita tentang Yesus, tentang dirinya, tentang pengalamannya ya, dan dituliskan tapi baru 20 tahun kemudian bahkan lebih, tentu urutan waktunya Bapak Ibu harus pahami. Bisa saja tidak tepat. Karena Markus tadi ketika nulis itu sedang tidak sedang diurapi Roh Allah sehingga dia seperti robot gitu yang dipakai Allah untuk menuliskan apa mau Allah atau apa maksud Allah. Nggak begitu. Markus ya ada kerinduan saja dari Roh Kudus untuk menceritakan pengalaman dia, pengalaman juga gurunya Rasul Petrus, Rasul Paulus, kisah-kisah mereka tentang Yesus. Nah, Markus ini kemudian menuliskannya. Ada yang mengatakan bahwa sebenarnya Injil Markus ini adalah Injil Petrus. Petrus yang sedang mendikte memori dia tentang Yesus kepada Markus untuk dijadikan surat, dijadikan tertulis sehingga bisa dibagikan kepada gereja-gereja. Dan itu pun kalaupun Petrus benar-benar yang mendikte Markus, kalau tafsiran atau sejarah ini benar, itu kan tetap jedanya sekitar 20 tahunan Bapak Ibu. Saya sekarang usia hampir 50 tahun depan. Kalau saya disuruh menceritakan peristiwa 20 tahun lalu, berarti kan kurang lebih peristiwa di usia saya 30 tahun. Benar ya Bapak Ibu ya? 30 tahun berarti ya mungkin ketika saya pertama kali ditabiskan jadi pendeta atau khotbah sebagai seorang yang punya gelar kependetaan. Saya masih ingat saya khotbah di mana saja, saya sering khotbah di tempat mana, karena di usia-usia 30 di awal-awal pelayanan saya itu, saya belum oleh gereja belum dikasih khotbah di hari Minggu. Saya hanya dikasih khotbah untuk kaum muda, kadang-kadang ganti tengah minggu. Ya, atau ganti hari Minggu pun itu cuma serep kalau ada pendeta-pendeta tertentu tiba-tiba berhalangan, dadakan, kemudian sayalah yang diminta gembala untuk isi. Ya, ada sekali dua kali saya seperti itu, tapi belum rutin. Yang rutinnya tuh saya tahu di ibadah kaum muda, dan saya sering khotbah di ibadah kaum muda di mana saja, meskipun di jadwal keliling, tapi saya paling sering di mana saya tahu. Tapi untuk menjelaskan secara sistematis, secara urutan, saya khotbah tentang judul tema ini di kapan ya, di minggu keberapa, di waktu yang keberapa, urutannya dengan khotbah yang lain itu mana yang lebih dulu, mana yang lebih tidak belakangan gitu ya. Saya sulit jujur aja. Ya, saya cuma ingat cerita besarnya saja. Tapi cerita detailnya saya harus coba merenungkan lagi dan mungkin membuka kalau masih menemukan
catatan-catatan khotbah saya, karena biasanya dulu saya kalau khotbah itu punya catatan. Kalau dibongkar-bongkar masih ada, tapi kan butuh waktu lagi gitu ya. Nah, jadi nggak bisa gitu detail. Maka begitu juga Lukas. Lukas apalagi? Lukas ini kan tidak menjadi saksi hidup. Tentu Lukas ketika mencatat peristiwa pemanggilan penjala manusia ini, dapat informasinya ya mungkin dari Petrus. Ya. Berarti sumbernya sama dengan Markus. Nah, bisa saja juga Lukas ini konfirmasi juga, mungkin Andreas saat itu masih hidup. Yohanes dan Yakobus mungkin pernah bertemu juga dengan Lukas ketika menemani Paulus dalam misi perjalanannya. Ya, bertanya lagi, ya, karena kalau kita baca Injil Lukas tuh kan menyelidiki dari sumber-sumber yang masih hidup saat itu dan dari cerita-cerita yang turun-temurun, ya, dari murid ke teman-temannya. Lukas menyerap itu, kemudian Lukas menuliskan Injilnya. Jadi yang saya mau katakan, bisa saja ya Lukas mendapatkan cerita yang sama tapi dengan urutan waktu yang berbeda. Jadi kita jangan ribut di sini. Ya. Sebab yang saya ceritakan tadi, yang namanya kitab-kitab di Alkitab kita, itu bukan misalnya saya gitu ya, ada kitab Seno, itu bukan berarti saya hari ini tiba-tiba dikuasai roh Allah, terus saya bermanifestasi atau sedang trans ya, mengalami kepenuhan Roh Kudus gitu, terus tiba-tiba saya ambil pulpen tanpa sadar dengan gemetar, terus saya nulis. Bukan saya yang menulis, tapi saya digerakkan oleh roh yang kuat dalam diri saya. Nggak seperti itu. Jadi kalau ada kekurang tepatan, itu hal yang biasa. Tapi inti beritanya itu yang penting sama. Itu yang harus Bapak Ibu perhatikan. Sebab Alkitab kita tidak seperti kitab sucinya yang agama lain. Kalau kitab sucinya agama lain mungkin dia mengimani itu turun dari surga. Maka kalau turun dari surga tanpa salah. Tapi kalau kita baca juga kitab suci mereka, ya sumbernya cuma satu orang, cuma seorang nabi. Sedangkan kalau Alkitab kita, itu kan sumbernya yang menuliskan lebih dari 40 orang dari Kejadian sampai Wahyu. Beraneka ragam orang. Jarak waktunya yang berbeda. Ya. Kemudian yang menariknya meskipun mereka ditulis oleh Alkitab kita ditulis oleh puluhan orang dengan tempat dan waktu yang berbeda. Dan kalau ngomongin perjanjian lama ke perjanjian baru, bisa saja para penulis Alkitab itu sama sekali tidak kenal karena hidup di zaman yang berbeda tadi. Tapi intinya apa yang mereka beritakan itu benang merahnya ada. Tidak saling bertolak belakang. Ya. Markus dan Lukas membuktikan bahwa mereka tidak sama dalam menentukan waktunya. Urutan waktunya tidak pas antara Markus dengan Lukas. Tapi yang saya mau tekankan, inti beritanya sama. Soal penjala manusia, soal mertua Petrus disembuhkan, soal Yesus khotbah di rumah ibadat di Kapernaum itu. Nah, ini yang saya mau katakan Bapak Ibu. Jadi jangan diributkan hal-hal seperti itu. Jadi kalau ada orang di luar sana mempertanyakan, mentertawakan, ya contohnya tadi soal penjala manusia ini, ya kalau mereka memang niatnya mentertawakan, kita diamkan saja. Jangan baperan, jangan marah. Karena mereka melihatnya dalam sisi pandang yang berbeda. Nah sebaliknya juga, kita juga jangan mentertawakan kitab suci mereka lah. Kita menghargai aja. Ya. Kita boleh tidak sepakat, kita boleh tidak percaya, tapi kita menghargai dong pandangan orang. Ini spirit yang dalam loh Bapak Ibu. Menghargai pandangan orang, menghargai pilihan orang. Ya. Nah kalau kita ada kesempatan menjelaskannya, ya kita jelaskan apa yang kita imani. Seperti saya tadi bisa jelaskan. Ya sebab kan ini Alkitab kita ini kan ditulis bukan waktu yang bersamaan. Jadi tidak Markus itu ketika menyaksikan Yesus memanggil murid-muridnya jadi penjala manusia, Markus bukan berada di situ kemudian juga langsung nyatet gitu, nggak begitu. Nah kalau seperti itu mungkin bisa presisi. Tapi Markus kan nulisnya puluhan tahun kemudian, dan Markus itu tidak jadi saksi hidup. Karena kalau kita baca tadi yang dipanggil jadi penjala manusia, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, nggak ada Markus di situ. Ya. Jadi
Markus itu bisa mencatat, Lukas bisa mencatat karena mendapatkan info beritanya dari orang lain. Entah itu saksi langsung, yakni Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, atau orang-orang yang mendengarkan kesaksian Petrus, Andreas, Yohanes, dan Yakobus. Sehingga kalau akhirnya mendapatkan cerita dengan urutan yang berbeda, itu kan manusiawi. Tapi intinya, beritanya sama. Nah, makanya jangan ribut soal hal ini. Ya. Sama kalau kita berbeda pendapat tentang tafsir dengan gereja lain, dengan pendeta lain, ya udah gitu Bapak Ibu. Saya ketawa-ketawa aja kalau ada orang yang misalnya nganggap saya sesat, salah gitu ya dalam mengajar, saya ketawa aja. Ya. Maafkan saya, ilmunya belum tinggi orang-orang seperti itu. Ya. Sebab dia sudah mengambil peran Allah. Dan saya paham sekali kenapa? Karena saya dulu begitu juga. Ya. Saya dulu kalau Bapak Ibu ikuti sepak terjang saya di usia 30 sampai usia 40 tahun, itu saya gampang sekali ya menganggap orang salah, sesat, ya. Apalagi kalau saya sangat yakin ajaran saya benar gitu ya, pemahaman saya benar, terus saya melihat ada orang mengajarkan dengan yang saya yakin salah, wah saya bisa bilang sesat. Dulu ada seorang pendeta besar yang sudah almarhum ya, yang mengajarkan penginjilan orang mati. Ya. Saya sampai sekarang tidak sependapat dengan penafsiran atau ajaran seperti itu sampai sekarang. Tapi kalau sekarang saya tidak berani mengatakan dia sesat. Ya. Tapi dulu saya bilang saya sesat orang itu. Nggak benar itu. Nggak belajar benar. Wah, saya ngomong di mimbar begitu ya. Kenapa? Karena saya belum dewasa dulu. Masih gampang emosional dan bahkan mengambil posisi Tuhan sebagai hakim. Kan yang berhak untuk menentukan mana yang benar, mana yang salah. Apalagi di area tafsir kan ya Tuhan kan. Ya, sebagai hakim kan. Bapa sebagai hakim yang penghakiman itu sudah diserahkan kepada anak, dalam hal ini Yesus. Jadi saya sekarang ini meskipun saya berbeda pendapat dengan siapapun, saya tidak berani mengatakan itu sesat, salah, dan lain sebagainya. Ya. Saya kalau lihat itu tadi saya tertawa, kenapa? Saya ingat saya 10 tahun lalu ya belum dewasa lah, masih anak-anak. Jadi saya biarkan saja kalau ada orang menyesatkan saya, karena saya juga tidak akan lagi melakukan hal itu. Ketika saya sudah menemukan kebenaran, mengalami Tuhan secara pribadi, secara dewasa, secara rohani juga, saya berkata nggak akan lagi seperti itu. Bahkan jangankan yang berbeda yang sama iman ya. Yang berbeda iman pun saya tidak berani juga untuk menyesatkan gitu. Ya. Karena sekali lagi ya, kalau seperti itu akhirnya semua orang menyesatkan. Karena ya ukuran kita beda kan. Saya pakai Alkitab, orang yang beragama lain pakai kitab sucinya, ya akhirnya ya mereka menyesatkan kita menyesatkan mereka. Ya. Tapi dari sudut pandang kemanusiaan itu kan nggak bagus. Saya selalu mengatakan kepada orang, saya sudah sering khotbahkan, kita harus radikal dengan iman. Radikal dengan iman. Tapi toleran terhadap yang berbeda iman. Jadi iman itu kita harus radikal, harus yakin benar. Tapi untuk orang yang berbeda iman dengan kita harus toleran. Mau itu yang seagama karena berbeda doktrin, ataupun yang di luar agama kita. Ya udah kita toleran, kita menghargai pilihan mereka. Sambil berdoa. Dan kalau Tuhan berikan kesempatan untuk menginjil, memberitakan kabar baik, apa yang kita imani, sampaikan dengan kepala dingin. Gitu Bapak Ibu. Nah, kembali tadi, jangan diributkan. Konteksnya di sekitar Galilea Kapernaum. Yang saya mau katakan tuh peristiwa pemanggilan murid-murid itu kan di sekitar Danau Galilea ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat peta ini, kota Kapernaum, ya, itu ada di pesisir Danau Galilea di sebelah utara sedikit gitu ya. Itu tempat kampung halamannya mungkin Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Ya. Dan dengan Yesus di Nazaret, ya ini wilayah yang kurang lebih masih di wilayah Galilea. Yang kalau perjalanan mungkin seharian sampai nih. Ya. Artinya tidak butuh sampai berhari-hari. Ya. Kalau naik bis itu dari Nazaret ke Tiberias di pesisir danau itu ya mungkin nggak sampai 1 jam kali. Ya. Kecuali kalau macet ya.
Jadi kalau misalnya ke Kapernaum ya kurang lebih beberapa jam naik bis. Berarti kalau jalan kaki ya lebih panjang, tapi nggak sampai berhari-hari gitu. Dan orang-orang yang ada di wilayah Galilea pasti ketertarikan dengan Danau Galilea itu ada, karena indah sekali memang, ya. Karena kalau Bapak Ibu perhatikan, wilayah Galilea ini tidak ada yang ada di tepi pantai di Laut Mediterranean Sea itu, ya. Itu wilayah-wilayah bukan wilayah Israel di zaman Perjanjian Baru. Itu kota-kota kafir lah, tanda kutip, di luar orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu kalau ngomongin laut ya sebenarnya Danau Galilea itu, karena danaunya begitu besarnya, ya, sehingga ya sering disebut laut juga, saking besarnya. Jadi apa maksudnya menjadi penjala manusia itu? Itu yang mau kita dalami Bapak Ibu. Kita sudah lihat konteksnya tadi. Coba kita kembali ke Markus 1 ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ya. Haleis, ya. Halies, ya. Halies itu adalah penjala, ya. Dalam kamus Strong 231 itu artinya a fisherman, seorang nelayan. Sedangkan kata manusia ya dari kata antropon atau antropos kata dasarnya, itu dari kamus Strong 444 artinya man, ya, manusia, one of a human race, seorang manusia. Jadi Hales antropon itu artinya ya benar-benar nelayan manusia atau penjala manusia. Kenapa begitu? Karena memang tadinya ya ini kan permainan kata. Kenapa dipakai kata penjala atau nelayan manusia atau a fisherman of men gitu ya? Haleis antropon. Kenapa begitu? Karena konteksnya Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes itu sebelumnya adalah penjala ikan atau nelayan. Tadinya penjala ikan atau nelayan, sekarang menjadi penjala manusia, menangkap ikan menjadi menangkap manusia, kan begitu ya, secara etimologi. Kemudian kalau kita baca Matius 28 ayat 19 sampai 20, apa maksudnya menangkap atau menjala manusia itu? Kalau kita baca amanat agung Tuhan Yesus ya, atau Tuhan Yesus kita, Kurios Yesus ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi kenapa Yesus di awal pemanggilan murid-murid memanggil mereka sebagai penjala manusia? Pertama itu karena mereka penjala ikan. Ya. Kalau Yesus memanggil murid-muridnya, mereka semuanya adalah Pak Tani, seperti yang ada di Jawa. Ya. Mari kamu sekarang ini gak usah lagi jadi petani beras. Ya. Sekarang aku akan jadikan kau petani manusia. Bisa saja. Ya. Kalau misalnya orang-orang atau murid-murid Yesus itu hidup dari menggali batu bara misalnya gitu ya. Mari, kamu jangan lagi menjadi penggali batu bara, kau akan kujadikan penggali manusia. Bisa saja karena terminologi itu dipakai sesuai konteksnya. Karena murid-murid yang dipanggil itu adalah nelayan, a fisherman, Halies tadi, ya, maka dirubah Yesus. Kamu tadinya penjala ikan, kujadikan kau penjala manusia. Maksudnya apa? Maksudnya tadinya menangkap ikan, sekarang menangkap manusia. Kenapa manusia ditangkap? Karena Yesus, kalau kita baca di kalimat akhir, kan ini kan penjala manusia adalah salah satu perkataan dan pengajaran Yesus di awal-awal ketika dia baru mulai melayani Bapaknya. Ini kan pemanggilan murid-murid pertama. Kalau amanat agung kita tahu itu perkataan-perkataan terakhir Yesus. Ya, kita tahu bahwa kenapa harus manusia ditangkap oleh murid-muridnya. Kenapa murid-muridnya dipilih untuk menjadi penjala manusia? Karena Yesus ingin manusia-manusia itu ya dijadikan muridnya. Maka para murid ini, dalam hal ini Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, disuruh untuk menjadi nelayan manusia atau penjala manusia agar murid-muridnya ini menjadikan manusia-manusia yang ditangkapnya itu untuk menjadi murid Yesus juga. Menangkap manusia agar dijadikan murid Yesus. Tadinya penjala ikan, hidup dari ikan.
Begitu ya. Sekarang menjadi penjala manusia agar dijadikan murid Yesus dan akan hidup dari itu. Nah, Bapak Ibu harus paham ini, Bapak Ibu. Karena kalau kita baca dalam teks di Matius, Markus, Lukas ketika Yesus mengatakan, sekarang kau kujadikan penjala manusia, mereka langsung meninggalkan pekerjaan nelayannya itu, penjala ikannya, dan langsung ikut Yesus menjadi penjala manusia. Kalau kita lihat konteks dalam Injil Lukas, sebelum Yesus memanggil baik Andreas, Petrus, Yakobus, Yohanes menjadi penjala ikan, Yesus baru menunjukkan kuasa kepada mereka. Mereka sudah semalaman menebar jala, nggak dapat ikan. Kemudian Yesus suruh ke tengah lagi untuk menebar jala. Dan mereka lakukan apa yang diperintahkan Yesus. Dan mereka akhirnya menangkap ikan banyak. Jadi karena momen itulah kemudian ya diikuti juga dengan momen sebelumnya ya soal kesembuhan mertua Petrus. Kemudian juga kalau dalam konteks Lukas ya. Terus kita juga mendapatkan informasi habis itu banyak orang-orang di Kapernaum yang sakit dibawa ke Yesus dan Yesus sembuh. Sebelumnya Yesus khotbah di sinagoge, di rumah ibadah. Terus ada orang kerasukan setan juga bisa diusir setannya. Sehingga banyak orang yang ada di rumah ibadah di hari Sabat itu terkagum-kagum sama Yesus. Sehingga akhirnya ketika Yesus mengajak Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus yang menjadi saksi semuanya tadi. Yuk kamu jadi penjala manusia. Mereka langsung tinggalkan itu. Selama ini mereka hidup dari ikan. Ketika mereka tinggalkan itu, tentu di otak mereka sadar, mereka akan hidup dari menangkap manusia ini. Jadi, Bapak Ibu jangan membaca ayat ini kemudian, wah, Petrus benar-benar beriman luar biasa. Nggak mungkin Bapak Ibu, dari mana mereka bisa punya iman? Ya, meskipun mereka sudah melihat mujizat, tapi iman mereka ya belum iman yang kayak gimana. Jadi kalau saya membaca dengan logika saya, ya baik Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, itu ketika mau akhirnya meninggalkan pekerjaan mereka dari nelayan menjadi penjala manusia, tadi ya penjala ikan tinggalkan semua tadi menjadi penjala manusia, karena ada hitung-hitungan materi juga. Sebab mereka tahu Yesus sudah banyak pengikut. Banyak orang mencari Yesus. Di Kapernaum aja kalau kita baca pasal-pasal sebelumnya kan, semua orang di Kapernaum itu mencari Yesus. Kenapa? Karena mereka mendengar, seluruh Kapernaum mendengar bahwa banyak orang yang sakit dibawa kepada Yesus. Yesus menyembuhkan mereka semuanya. Dan yang namanya Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes menjadi saksi semua tadi. Dan mereka tahu Yesus belum punya murid. Maka kalau mereka dipanggil jadi murid, mereka adalah murid-murid awal. Tentu kalau Yesus nanti semakin terkenal, wah, soal ikan aja dia bisa kasih mujizat, apalagi kalau dia terkenal, kita bisa hidup nih dari menjala manusia. Nangkep Bapak Ibu ya? Kita nggak perlu capek-capek lagi menjala ikan, kita ikut aja Yesus, kita akan hidup diberkati nantinya. Jadi pasti ada hitung-hitungan materi. Makanya saya bilang, kalau mau mengikut Yesus ada hitung-hitungan materi di awalnya, nggak apa-apa juga motivasi seperti itu. Meskipun seharusnya tidak ya. Tapi saya nggak mau menyalahkan. Tapi jangan sampai motivasi ekonomi itu terus-menerus. Udah melayani Yesus setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Motivasinya masih materi aja. Akhirnya kita kecewa. Contohnya Yudas Iskariot saya bilang. Ya. Saya percaya dia termasuk murid yang radikal. Yang sangat percaya kepada Yesus. Buktinya dia dipercaya menjadi bendahara kelompok Yesus. Megang uang. Berarti kan orang dipercayai. Bisa dipercayai karena mungkin juga menunjukkan ekspresi imannya. Ekspresi percayanya dibandingkan yang lain-lainnya. Makanya ya kamu aja deh yang megang uang. Tapi karena motivasinya uang, motivasinya tuh materi, ya, kedudukan. Ketika akhirnya dia sampai pada pemahaman, Yesus ini nggak mau jadi raja. Ya udahlah, masa kita terus-terusan begini jadi orang yang ikut Yesus dibenci orang Yahudi. Tapi Yesus nggak mau memberontak, nggak mau jadi raja. Akhirnya dijual aja lah. Kalau motivasi ikut Yesus itu selalu uang, kalau awalnya uang, saya bilang nggak apa-apa. Tapi mestinya kita akhirnya berubah. Dalam perjalanan kita, kebersamaan kita dengan Yesus. Akhirnya yang memulai dengan mengikut Yesus karena motivasi-motivasi tertentu. Kan ada di antara kita yang menjadi orang Kristen itu kan karena keturunan. Karena darah. Kayak saya ini kan saya nggak memilih untuk menjadi orang Kristen awalnya. Lah saya memang lahir sebagai orang Kristen karena orang tua saya sudah Kristen. Kristen sejak oe-oe. Tapi saya, kalau boleh bersaksi, ya motivasi saya sekarang tetap di usia hampir 50 tahun ini ikut Yesus, bukan karena warisan orang tua, karena saya sudah mengalami pribadi.
perjumpaan pribadi dengan Yesus. Bahkan saya berani yakin dibandingkan orang tua saya yang sudah dipanggil terlebih dahulu, iman saya sekarang ini jauh lebih daripada mereka. Pemahaman kebenaran saya jauh dibandingkan mereka. Ada orang yang menjadi Kristen karena pernikahan, kayak bapak saya. Bapak saya itu sebelum nikah dengan ibu saya, agamanya kalau nggak kejawen ya Muslim. Terus nikah dengan ibu saya. Tapi saya tahu banget, bapak saya ini ketika akhirnya menikah dengan ibu saya, itu imannya bahkan lebih luar biasa daripada ibu saya. Saya sering lihat lebih banyak baca Alkitab. Ketika dia tahu saya sekolah Alkitab di usia saya 30, dia banyak tanya sama saya, cari buku teologi bersama saya. Kalau mau khotbah, sering minta koreksi saya gitu yang sudah belajar. Bapak saya tuh. Jadi saya tahu dia akhirnya berubah, awalnya menjadi Kristen karena nikah, karena jatuh cinta dengan ibu saya, ya udahlah, jadi Kristen nggak apa-apalah. Tapi dia berubah, nggak lagi motivasinya awal, tapi mengenal Yesus lebih dalam lagi. Nah, mestinya gitu. Jadi motivasi awal ikut Yesus nggak apa-apa kalau kita agak melenceng dikit. Tapi kalau kita sungguh-sungguh, kita akan berubah nantinya. Makanya para murid itu meninggalkan segalanya. Loh, mereka tuh keahliannya cuma jadi nelayan, Bapak Ibu, nangkep ikan. Terus tiba-tiba diajak Yesus jadi penjala manusia, tinggalkan pekerjaan. Kok dia mau? Mereka mau. Makan dari mana? Ya saya yakin tadi, makanya motivasi awalnya tuh uang. Ya, karena mereka tahu bahwa Yesus ini populer. Wah, ini bisa jadi rising star nih. Di Kapernaum udah dijadikan idola. Bayangin kalau semua kota-kota di Israel ini sampai Yerusalem tahu siapa Yesus. Kita sudah lihat loh, dia nyembuhin banyak orang sakit loh. Kita sudah dengar loh khotbahnya dia loh, luar biasa. Kita seumur ini nggak pernah kan dengar orang Farisi, orang Saduki, imam-imam, bahkan kita berkali-kali, setahun 3 kali ke Yerusalem beribadah di Bait Allah, bahkan imam besar pun kalau kita dengar khotbahnya nggak seperti Yesus ini, dia berwibawa dan lain sebagainya lah. Setan pun takluk. Wah kan gitu. Wah ikut dia nih, dijadikan murid pertamanya nih, kita pasti akan cuan. Pasti motivasinya begitu. Makanya mereka mau tinggalkan tadi. Makanya kalau baca Alkitab tuh jangan naif, Bapak Ibu. Wah, Petrus sudah beriman. Wah, saya mah enggak. Saya percaya murid-murid itu mengalami pertumbuhan rohani berjalannya waktu. Dan itu hal yang manusiawi. Makanya Bapak Ibu dan saya juga harus dalam semakin dewasa usia, semakin kita dalam. Teorinya begitu. Makanya saya selalu berkata keras. Kalau yang paling tahu Bapak Ibu kan Bapak Ibu sendiri. Kalau Bapak Ibu doa, ini ngomongin doa kan ngobrol dari hati kepada Bapa di surga, kepada Yesus kan. Kalau bahasa doamu itu sama persis dengan bahasa doamu di zaman TK, SD, ini bermasalah, saudara. Bahasa doa itu paling gampang tuh bahasa doa makan aja deh. Atau bahasa doa tidur aja deh. Itu kan hal yang tiap hari mesti dilakukan oleh orang Kristen ya. Coba perhatikan, uji dirimu sendiri. Doa makanmu di usiamu 30 hari ini, 40 hari ini, 50, ada 60. Itu doa makannya tuh sama nggak zaman kita SD dulu? Kalau kalimat-kalimatnya ya itu sama aja. Ya. Zaman kita doa ketika awal jadi Kristen sampai usia kita sudah setengah baya sekarang ini bermasalah, saudara. Berarti saudara tidak mengalami pertumbuhan kedewasaan rohani. Ya. Jadi kita harus berproses semakin dewasa. Murid-murid awalnya ya mungkin mendapatkan kehidupan ekonomi lebih baik lagi karena mereka tahu kan, apalagi Andreas ini kan muridnya Yohanes Pembaptis, Bapak Ibu. Andreas punya pengalaman jadi muridnya Yohanes Pembaptis, hidupnya enak. Yohanes Pembaptis itu populer. Ribuan orang, bahkan ada sejarah yang mengatakan, teolog yang mengatakan hampir 2/3 orang-orang Israel itu sudah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Jadi Yohanes Pembaptis populer sekali. Kalau populer kan banyak orang yang memberikan kasihnya, persembahan kasihnya, dan lain sebagainya. Andreas muridnya Yohanes Pembaptis tahu sekali nih. Dan Yohanes Pembaptis, Andreas dengar berkata Yesus lebih besar dari dirinya. Makanya motivasi Andreas ini awalnya mempengaruhi Petrus. Ya. Itu ikut Yesus ya karena motivasi-motivasi yang mungkin agak bengkok ini. Tapi akhirnya kita tahu dua orang ini akhirnya benar-benar berubah. Ya, bahkan ketika Yesus mati dan Yesus naik ke surga pun mereka terus menjadi rasulnya.
Dan baik Petrus maupun Andreas oleh sejarah gereja ya, dikatakan mati martir. Artinya mereka mengalami perubahan. Motivasi awal mungkin ekonomi, jabatan, kepopuleran. Kalau ikut Yesus, akhirnya benar-benar menjadi murid yang sejati. Nah, karena para murid memahami bahwa mereka akan bisa hidup dengan pekerjaan baru ini. Andreas tahu nih, ya, orang yang hidup melayani para imam-imam kepala itu bisa hidup. Ya, apalagi ini Yesus lebih hebat, mereka bisa duga lebih hebat karena khotbahnya dan kuasanya lebih dahsyat daripada imam-imam kepala. Gue bisa hidup lebih enak lagi nih. Makanya mereka tinggalkan semua pekerjaan. Bapak Ibu bisa pikir yang namanya Lewi, pemungut cukai, itu tinggal ongkang-ongkang kaki, dia kaya Bapak Ibu. Terus ketika Yesus ajak dia jadi muridnya, ditinggalkan semua itu pekerjaan yang membuat dia berkelimpangan harta itu. Kenapa? Karena dia pasti sudah merasa bahwa aku berkelimpangan harta, tapi aku nggak disukai sama orang Yahudi. Aku nggak disukai sama saudara-saudaraku, dianggap orang berdosa. Aku juga merasa bersalah kerja sama pemerintahan penjajah Romawi. Ada tekanan-tekanan batin mungkin dalam diri Lewi. Dan ketika Yesus mengajaknya jadi murid, ini kesempatan untuk lepas dari pekerjaan yang buruk, ikut Yesus yang populer, tapi kehidupan ekonominya pasti nggak akan berbeda jauh. Motivasi awalnya saya yakin Lewi, salah satunya itu. Tapi kita tahu akhirnya, ya, Lewi yang kemudian namanya Matius ini luar biasa. Kan begitu Bapak Ibu. Jadi mereka mempercayakan hidup mereka kepada Yesus. Mereka mulai bekerja dalam rencana Allah bagi mereka. Mereka hidup dalam panggilan yang diberikan Allah lewat Yesus. Yuk, kamu kujadikan penjala manusia. Mulai sekarang kau hidup untuk aku, menangkap manusia, agar banyak manusia menjadi muridku. Dan mereka ketika hidupi itu, mereka ada dalam jalannya Bapa. Kalau akhirnya mereka diberkati, ya nggak heran. Mereka mulai memuridkan banyak orang, mengenalkan Yesus kepada banyak orang, sampai akhir hidup hayat mereka masing-masing. Semua murid-murid awal itu seperti itu. Nah, belajar dari kalimat, mari kujadikan kalian penjala manusia. Mestinya ini menjadi budaya Kristen. Kristen itu pengikut Kristus, menjadi budaya orang-orang yang mau mengikut Yesus, percaya kepada Yesus. Mestinya juga menjadi gaya hidup kita hari ini yang mengaku menjadi orang Kristen, pengikut Yesus, murid Yesus. Sebab setiap murid Yesus, dari dalam hatinya, mestinya rindu untuk menangkap manusia. Agar yang ditangkapnya itu menjadi pengikut Yesus. Seorang murid Yesus yang sejati dalam hatinya rindu untuk bisa bersaksi, bisa memberitakan kabar baik, bisa menjadi surat Kristus yang terbuka, sehingga lewat kesaksian hidup mereka, banyak orang yang melihat Yesus dalam hidup mereka, dan akhirnya tertarik kepada Yesus, dan akhirnya mau belajar, dan kemudian menjadi muridnya Yesus juga. Pertanyaan saya kepada saudara, yang hari ini beribadah minggu bersama saya, mendengarkan saya berkhotbah. Bagaimana dengan kita? Bagaimana denganmu? Apakah sudah kau sungguh-sungguh menjala manusia? Ini adalah panggilan Yesus kepada murid-muridnya. Kecuali kalau saudara tidak mengaku murid Yesus, ini berarti tidak ada urusannya dengan saudara. Tapi kalau saudara adalah murid Yesus, maka hakikat seorang murid Yesus adalah menjadi penjala manusia. DNA seorang pengikut Yesus adalah menangkap manusia untuk dijadikan muridnya Yesus. Mengemban amanat agung Yesus, menjadi penjala manusia sampai akhir hidupnya. Semoga di hari Minggu ini Roh Kudus menjamah setiap saudara, dan saudara paham akhirnya. Dan mau mulai hari ini setelah mendengarkan khotbah ini, Bapak Ibu mau ambil bagian menjadi penjala manusia. Ada yang menjala langsung, ada yang mendukung pekerjaan penjala manusia itu. Jadi kalau Bapak Ibu panggilannya memang bukan terjun langsung dalam pelayanan menangkap manusia menjadi murid Yesus, maka dukunglah pelayanan orang-orang yang terpanggil untuk melakukan hal ini. Dukunglah gerejamu.
Kalau kau diberkati di The Way ini, dukunglah The Way. Kalau kau belum bisa dukung dengan dana, dengan doamu. Sebab doa orang benar itu besar kuasanya. Jadi jangan saudara tahu kebenaran ini, tapi saudara tidak merasa terpanggil untuk menjadi penjala manusia yang langsung. Tapi saudara nggak pernah dukung. Diberkati di The Way mengerjakan ini, menjadi penjala manusia, saudara nggak dukung. Aneh. Ini kalau ngomongin The Way, kalau ngomongin gereja saudara, dan saudara tertanam di sebuah gereja, aneh pula. Jadi dukunglah dalam doa. Kalau bisa dengan yang lain, tenaga, lebih bagus lagi. Mungkin kau nggak tahu caranya, hubungi pendetamu, hubungi gerejamu. Saya bisa bantu apa untuk pelayanan? Kalau kau bisa membantu dengan dana, karena kau diberkati secara materi, dukunglah dengan danamu. Saya bukan tipikal pendeta yang meminta-minta. Tapi saya mengajarkan kebenaran. Kalau kita dukung pelayanan, maka kita ambil bagian, berkolaborasi. Ya. Seorang penabur dengan seorang penuai, upahnya sama. Kalau tidak percaya, Bapak Ibu beli sawah di daerah, karena kau tidak bisa bertani, kau bayar itu petani bayaran, ya, buruh tani, untuk menabur padi di awal-awal ketika kau mau nanam padi, sama nanti ketika sudah menguning, kau bayar orang yang sama atau orang yang lain untuk memanen padimu, berasmu, ya. Upah yang diberikan sama. Baik yang menabur maupun yang menuai sama. Maka kalau Bapak Ibu menabur, ya, memberitakan kabar baik, terus orang yang menerima kabar baik itu misalnya belum mau bertobat ketika kau sampaikan, tapi kemudian beberapa tahun yang lalu karena dia pernah diberikan informasi kabar baik itu oleh saudara, dia teringat lagi, dan akhirnya dia mencari pendeta di 5 tahun ke depan, dan akhirnya bertobat, upahmu dengan upah pendeta yang nanti membaptis dia, itu sama. Nah, ayo sama-sama makanya bekerja sama. Kalau Bapak Ibu diberkati di The Way, ayo sama-sama bekerja sama dengan The Way. Ya, dukung doa. Kalau Bapak Ibu tinggal di Serpong dan sekitarnya, mungkin bisa dukung dengan tenaga. Kalau Bapak Ibu memang digerakkan Tuhan dan diberkati berlimpah, bisa dukung lewat dana, supaya semua kita bisa berkolaborasi. Sehingga apa yang kita kerjakan sama-sama, semuanya mendapatkan upah yang sama. Ya, semoga diberkati, dan semoga saudara dimanapun kau berada, kau mau menjadi penjala manusia. Kalau kau sudah punya gereja, berkolaborasilah dengan gerejamu. Kalau belum punya gereja dan diberkati di The Way, ayo bersama-sama saya. Kita bergandengan tangan untuk menjadi penjala-penjala manusia. Gitu ya. Yuk kita tundukkan kepala, kita doa. Bapak, terima kasih buat kebenaran yang kami dapatkan di ibadah minggu malam. Kami diingatkan lewat perkataan dan pengajaran Yesus bahwa seorang murid itu DNA-nya, hakikatnya adalah menjadi penjala manusia. Menjadi penjala manusia artinya mengenalkan Yesus kepada banyak orang, supaya banyak orang percaya kepada Yesus dan menjadi murid Yesus. Nah, seorang yang menjadi penjala manusia akan diberkati lewat pekerjaannya itu. Maka tolong kami agar setiap kami tahu panggilan kami masing-masing, dan apapun perbedaan panggilan kami dari Tuhan, kami mau menjadi penjala manusia dalam kapasitas panggilan itu. Kalau ada beberapa kami yang terpanggil untuk menjadi penjala manusia secara langsung, full time, full heart, maka tolong kami, sehingga lewat hidup kami, lewat kesaksian mulut kami, banyak orang yang bisa jadi murid Yesus. Beberapa kami mungkin tidak terpanggil untuk langsung terjun sebagai seorang penginjil, tapi kami punya waktu untuk berdoa. Kami akan dukung pelayanan para penginjil yang kami tahu, para pendeta yang kami kenal, yang pengajarannya benar, untuk kami dukung dalam doa kami yang sungguh. Kalau kami diberkati dan kami tidak terpanggil secara khusus untuk menjadi pekabar-pekabar Injil, dengan berkat yang kami terima dari Tuhan, kami mendukung pelayanan gereja kami, komunitas gereja di mana kami bertumbuh dalam pemahaman iman. Tolong kami Roh Kudus, agar kami bisa berkolaborasi dengan pendeta-pendeta yang kami percaya, hamba-hamba Tuhan yang kami percaya, gereja tempat kami bertumbuh.
sehingga sama-sama kami bekerja untuk Tuhan, menuai ladang-ladang yang sudah menguning ini. Dan sebagai salah satu ekspresinya, hari ini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu Tuhan, lewat gereja ini, lewat The Way BSD. Maka sucikan tangan kami, sucikan rupiah kami, sehingga bentuk persembahan apapun yang kami mau berikan, entah itu persembahan syukur, persembahan buah sulung, bahkan beberapa kami ingin mengembalikan persepuluhan kami yang bukan milik kami kepada Tuhan, lewat pelayanan gereja ini. Tuhan sucikan semuanya, sehingga ketika kami berikan, seperti layaknya lemak yang ditaruh di atas mezbah yang terbakar, dan yang naik adalah asap yang wangi, yang menyenangkan hati Bapa. Itulah kerinduan kami. Apapun yang kami lakukan, itu menjadi dupa yang harum dan menjadi kesenangan bagimu. Terimalah persembahan syukur kami siap memberi yang terbaik. Haleluya. Bapak Ibu, ada nomor rekening, ada QRIS, Bapak bisa menabur persembahan dengan sukacita kepada Tuhan lewat gereja ini, lewat The Way BSD, dan kita akan mengelolanya dengan baik. Saya cuma mengingatkan bahwa apa yang kau tabur itu yang kau tuai, dan ukuran yang kau pakai untuk mengukur akan diukurkan kembali kepadamu. Tapi memberi bukan dengan paksaan. Memberi bukan dengan bayangan akan dapat imbalan. Bapak Ibu jahat kalau begitu. Ya. Sebab berapapun besarnya persembahan saudara nggak bisa balas kemurahan dari Tuhan. Yang penting yang saya ajarkan, ayo kita berikan dengan sukacita. Ada tanggung jawab kita untuk memberikan kepada Tuhan. Ada tanggung jawab kita untuk beribadah tidak dengan tangan hampa. Nah, kerjakan itu, beri yang terbaik, dan Tuhan akan memberkati kita. Silakan memberi. God bless you. Takkan ku datang dengan tangan yang hampa, kan ku bawa yang terbaik bagimu. Dengan segenap hati kan aku nyatakan rasa syukurku untuk kebaikanmu. Takkan ku datang dengan tangan yang hampa, kan ku berikan tubuh, roh, dan jiwaku. Di atas mezbamu kan aku korbankan yang ku miliki semuanya untukmu. Ini persembahanku, ucapan syukurku, seluruh hidupku kan ku berikan bagimu. Tuhanku, sucikanlah persembahanku, jadi dupa yang harum menyenangkanmu. Tuhanku, terimalah. Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara. Dan sebelum kita akhiri ibadah malam ini, saya mengajak semua untuk satu hati kita berdoa. Dan sebelum berdoa, saya cuma mengingatkan kalau Bapak Ibu mau belajar lebih lagi bersama dengan saya, ya, jadilah member dari channel YouTube The Way BSD ini, karena mulai efektif nanti Juni, hampir setiap hari Bapak Ibu akan dapat materi dari saya secara pribadi, ya. Materi-materi kontemplasi saya, materi-materi pendalaman saya soal teks-teks Alkitab yang sulit, yang akan saya bagikan, ya, kepada orang-orang yang memang mau belajar, ya. Makanya tidak akan saya bagikan untuk umum gitu, ya. Biarlah, nggak apa-apa, cuma 3-4 orang yang mau mendengarkan, tapi paling tidak Bapak Ibu yang 3-4 orang ini mau belajar sungguh. Nah, silakan nanti diuji pengajaran saya, kontemplasi saya ini, ya, kalau memang sudah digumuli bersama Roh Kudus dan dianggap benar, gitu ya, Bapak Ibu yakin dengan apa yang saya ajarkan, mulai aplikasikan dalam hidup kita masing-masing. Mulai tularkan, mulai bagikan. Jadi jangan berhenti di saudara. Saya mengajar saudara, saudara nanti jadi pengajar juga kepada orang lain, begitu seterusnya Bapak Ibu. Sehingga akhirnya mungkin hari ini kau menjadi muridnya saya, tapi nanti nggak lama lagi Bapak Ibu sudah jadi guru karena punya murid. Dan kalau itu terjadi, ya,
saya adalah orang yang paling bersukacita. Bahkan ketika nanti pelayanan saudara, nama saudara jauh lebih besar daripada saya adalah orang yang paling bersyukur. Karena itulah tujuan saya dalam mengajar, karena saya ingin agar semua orang bisa menjadi guru, bisa menjadi imam, ya, sehingga lewat hidupnya bisa memuridkan banyak orang. Sehingga nanti semua kita akan kumpul, ya, di surga. Ya. Mungkin saya tidak akan tahu siapa muridmu, ya, tapi di dalam kerajaan surga nanti kita akan saling mengenal dan saling bersyukur, dan kita akan bersama-sama bahagia karena setiap kita diberkati dan memberkati orang lain. Gitu ya saudara ya. Yuk tundukkan kepala, kita doa. Bapa, kami mengucap syukur kami boleh selesaikan ibadah malam kami. Terima kasih buat hikmat yang kami dapatkan, rema yang kami dapatkan. Kami kembali diingatkan untuk menjadi penjala manusia. Jika setiap kami memang mengaku adalah muridnya Yesus. Maka tolong kami, murid-murid Yesus ini, agar bisa menjadi murid-murid yang sejati. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami semakin lama, semakin hari, semakin paham, semakin mengerti, semakin bisa menghidupi kebenaran firman Tuhan. Tolong kami, bukan cuma cakap dalam membaca firman, bukan cuma cakap dalam berkhotbah, tapi cakap dalam melakukan firman Tuhan dalam keseharian kami. Tolong kami Roh Kudus, sebab rinduan kami bisa hidup semakin serupa, segambar, seperti anak Allah yang hidup, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Dan kami berdoa buat Indonesia, diberkati Tuhan luar biasa. Berkati gereja-gerejamu juga diberkati Bapa dengan luar biasa, terutama hamba-hambamu yang melayani Tuhan, terutama yang di daerah-daerah di pelosok-pelosok. Berkati mereka, tidak pernah kekurangan, selalu berkelimpahan, jadi berkat buat jemaat mereka. Dan juga berkati The Way juga dalam segala pergumulannya. Kami doa sungguh agar pelayanan The Way semakin diberkati dan dampaknya semakin terlihat, banyak orang yang mengenal Tuhan secara pribadi dan juga menjadi orang Kristen yang radikal untuk diri dan toleran terhadap perbedaan yang ada. Terima kasih buat segalanya. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus kaulah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Berkati semua yang sudah beribadah bersama kami. Berkati yang sudah memberikan persembahan dengan berkat Tuhan yang berkali lipat ganda. Arahkan hatimu, terimalah berkat terbaik dari Yesus Kristus. Seperti Allah memberkati Abraham, Isa, dan Yakub, berkat yang sama kita terima dalam nama Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, yang akan membuat kita jadi kepala, nggak pernah jadi ekor, naik ke benar turun. Sehingga apapun yang kita kerjakan, dibuatnya berhasil. Setiap kita hidup berkelimpahan dalam berkat Tuhan, sehingga dalam keluarga kami bisa hidup di bumi seperti di surga, dan keluar dari rumah kami kemanapun kami melangkah, kami bisa jadi berkat bagi banyak orang. Dan kami percaya mulai malam hari ini damai sejahtera dari Allah Bapa lewat anaknya Yesus Kristus akan kami rasakan lewat pertolongan Roh Kudus mulai malam hari ini sampai nanti Maranatha, ketika Yesus menjemput kami semua di awan-awan kemuliaan, dan di bawahnya kita masuk ke dalam langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, masuk dalam kekekalan bersama Yesus selama-lamanya dalam tubuh kemuliaan. Yang diberkati, yang percaya katakan dengan iman. Amin. Sampai jumpa, dan ikuti program-program The Way BSD. Setiap hari ada program, dan yang untuk member mulai besok, ya, hari Senin ada yang baru, meditasi batin, yang hari Rabu juga ada yang baru, semedi, ya. Selain ada di hari Kamis itu soal akhir zaman, dan juga Jumat Sabtu ada sekolah Alkitab, kita sedang belajar soal Roh Kudus, ya. Jadi tinggal hari Selasa yang belum ada, masih kosong, tapi saya janji nanti di bulan yang baru, bulan Juni, dari Senin sampai dengan Sabtu saya mengajar saudara. Beberapa itu hanya untuk member, tapi di hari Kamis, Jumat, Sabtu ada deep talk, ya, ada renungan, ya, dari pembacaan Alkitab kita yang setiap hari Kamis, Jumat, Sabtu satu pasal masih dalam kitab Mazmur, ya. Di hari yang lain ada rekan-rekan sekerja saya yang bersama-sama saya
melayani Bapa di surga lewat pelayanan di digital WBSD ini. Semoga itu jadi berkat buat saudara. Kalau diberkati, boleh didukung dalam banyak hal. Bapak bisa dukung lewat doa, lewat berkat dana, dan juga bisa di-share ya program ini sehingga banyak orang yang semakin tahu pelayanan WBSD ini. Sampai jumpa dalam pelayanan kami di tempat yang lain, dan God bless you.